Cinta melahirkan kekudusan dan kekudusan membentuk kehidupan cinta. Tapi itu bukan cinta kata-kata. Itu adalah cinta gerak-gerik, sikap, pemberian, kepatuhan, cinta yang sabar, baik dan tentram, penuh pengorbanan, cinta yang memaafkan, yang menenangkan kesedihan, mengalahkan perasaan keras. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari pesta salib suci. Ada beberapa ungkapan penting iman kita sebagai bukti bahwa kita mencintai Kristus Tuhan kita yang tersalib. Pertama, menyembah Kristus yang tersalib. Sebagai murid Kristus, setiap hari kita perbaharui hati kita untuk selalu menyembah Kristus Tuhan kita. Kita ucap kata-kata penyembahan kita dalam doa, terlebih pada jam kerahiman atau jam kematian Yesus pukul 15 sore setiap hari. Aku menyembah Engkau ya Yesus, bersujud dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan terus menyembah Tuhan kita setiap hari, hidup kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Kedua, mata tertuju pada Yesus yang tersalib. Sebagai murid Kristus, mari kita pastikan mata kita tetap tertuju pada Yesus yang tersalib. Lihat tubuh sucinya yang tergantung, meliputi kasih karunia yang bertindak melebihi kelemahan dan kekurangan. Kita tidak bisa melepaskan mata kita dari Yesus yang tersalib. Kita hanya bisa melepaskan mata kita dari masalah kesusahan dan penderitaan hidup dan beban kita. Arahkan pandangan pada salib Kristus. Kita akan merasakan penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Kristus yang tersalib. Ketiga, kesetiaan kita pada Sang Guru. Sebagai murid Kristus, kita terus menyadari bahwa kita tidak selamanya setia pada Sang Guru. Kemanusiaan kita ingin selalu sekilas kejayaan, kesuksesan, kemenangan dalam segala hal. Namun ingat, kemenangan atas dunia adalah kemenangan Yesus Kristus yang disalib. Tidak ada kesuksesan, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada pengakuan manusia. Salib Kristus menyembuhkan kita. Cintanya dari atas kayu salib memperbarui kita. Darah sucinya mencuci dan belas kasihnya menyelamatkan kemanusiaan kita yang terluka. Luka-luka Yesus di atas kayu salib memberikan hidupnya untuk kita. Keempat, mewartakan kasih Allah. Sebagai murid Kristus, apa yang kita wartakan dalam hidup kita saat ini? Kehebatan kita, kesuksesan kita, kemajuan kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, melalui pelayanan dan karya kita wartakan kasih Allah yang hebat, luar biasa pada seluruh umat manusia yang tiada berkesudahan. Kelima, kelemahan dan kerendahan hati. Sebagai murid Kristus, apa yang perlu kita ambil dari hati orang-orang yang berjalan bersama kita, hidup bersama kita? Penderitaan, keputusasaan, kekecewaan, kemiskinan, sakit penyakitnya, kelemahannya, hal-hal buruk dalam kehidupannya? Tidak. Yang perlu kita ambil dari orang-orang yang berjalan bersama kita atau hidup bersama kita adalah hatinya. Hati sesama kita, hati sahabat kita, kita bawa kepada hati Yesus.
supaya dalam penderitaannya, dalam keputusasaannya, kekecewaannya, kemiskinannya, sakit penyakitnya, ia sudah ada di dalam hati Yesus. Maka salibnya akan menjadi lebih ringan dalam hati Yesus. Dia akan mengalami kelegaan. Kelemahan kita bukanlah kekalahan. Kelemahan kita adalah kesempatan untuk tumbuh dalam kerendahan hati. Pengalaman penderitaan seberat apapun, bahkan depresi super besar kemanusiaan kita, jangan sampai mengambil atau berpaling mata kita dari Kristus yang disalibkan. Dalam keadaan suka duka, susah senang, mata kita tetap tertuju pada salib Kristus. Karena hanya tinggal dalam hati Yesus, kita bisa terus memandang salib penebusan Kristus. Dalam memandangi terus salib Yesus, percayalah salib hidup kita menjadi ringan. Salib Kristus menyembuhkan kita. Cintanya dari atas kayu salib memperbaharui kita. Darah sucinya menyelamatkan kita. Sama seperti Tuhan pergi ke rumah orang sakit, orang mati untuk menghidupkan orang-orang yang berharap padanya, Dia juga turun ke dalam jiwa dan hati kita untuk membawa kita hidup baru, untuk membangkitkan kita di mana kita telah mati karena berkecil hati dan tanpa harapan. Kita mati karena keputusasaan, kita mati karena kekecewaan kita, karena kesedihan kita, karena kedukaan kita, dan masih banyak lagi. Hari ini, hari Pesta Salib Suci, hari kita merayakan cinta yang ekstrim yang Tuhan berikan untuk kita. Kita kekurangan cinta ketika kita tidak memiliki kekuatan cinta. Ketika kita tak mampu mencintai, kita juga merenungkan keheningan Bapa dan keheningan Yesus di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang hebat di atas salib. Hingga kita bisa beranggapan bahwa seolah-olah Allah Bapa tidak peduli pada Yesus putranya saat Yesus berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Keheningan Bapa dan keheningan Yesus bukanlah keheningan kosong, melainkan keheningan kepenuhan, keheningan dalam persekutuan ilahi. Kita menyelami keheningan semangat pengorbanan Kristus yang mendalam. Keheningan Bapa dan keheningan Yesus memampukan Yesus bertahan dalam korban salib yang amat berat hingga wafat di palang salib itu. Di pihak kita, betapa sulitnya diam, betapa sulitnya hening. Banyak hal yang lantang di dalam diri kita, yang menjerit di dalam diri kita. Marilah kita berusaha menyelami keheningan Tuhan. Marilah kita melihat darah Kristus yang tercurah di atas kayu salibnya. Berapa banyak orang yang menjalani perawatan mereka yang sering tidak memiliki kekuatan fisik lagi? Berapa banyak yang menghadapi hasrat kemiskinan ekstrim, kelaparan, kesengsaraan, dan kesakitan di masa sulit ini? Mari kita berdoa. Semoga darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib Yesus menyucikan niat kita, memperbaharui motivasi kita, menghancurkan perselisihan di antara kita, meniadakan ketidakpedulian, dan mencerahkan hati kita, melenyapkan kebohongan, iri hati, dan menyembuhkan emosi kita, menyucikan pikiran kita. Biarlah semua kejahatan, kebohongan, dan kekejaman pikiran manusia dihancurkan. Biarlah permusuhan dapat diatasi dan melawan ketidakadilan dan ketimpangan. Saudara dan sahabat terkasih, inilah permenungan saya di hari Pesta Salib Suci. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.